Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasirul haq bil haq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri wa azim. Pemirsa, pendengar setia, follower tercinta Kurma Kementerian Agama Kota Tual yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada bagian kedua dari kajian menyambut waktu berbuka puasa, kali ini saya ingin mengajak kita semuanya merenungi ayat Al-Quran surah Al-Asr. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semuanya tentang urgensi waktu. Seraya berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dalam perspektif kehidupan, setiap orang diberikan potensi yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kesempatan untuk menjalani hidup, melaksanakan apapun yang perlu dia lakukan untuk menunjang dan menopang kehidupannya, baik itu dalam masalah ibadah maupun dalam masalah sosial. Dimanapun kita berada, jabatan apapun yang Allah amanatkan kepada kita atau status sosial apapun yang menempel pada kita tidak akan merubah kesempatan itu. Apakah Anda seorang kepala kantor, apakah Anda seorang kepala kepolisian, apakah Anda seorang komandan, ataukah Anda seorang pegawai biasa atau seorang petani nelayan, semua itu hanya perbedaan status sosial, tapi waktu kita semuanya sama, yaitu satu hari isinya hanya 24 jam, tidak lebih dan tidak kurang. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan urgensi waktu itu untuk diperhatikan. Allah mengingatkan kepada kita bahwa mayoritas manusia pada umumnya itu lalai daripada waktu, suka membuang-buang waktu, dan mereka akan terjerumus dalam kerugian. Innal insana lafi khusr. Pada dasarnya kebanyakan manusia itu punya potensi untuk rugi. Kecuali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam perspektif syariat Islam, kecuali orang yang beriman kepada Allah, kemudian berbuat baik, amal soleh, dan saling mengingatkan dalam kebaikan dan kebenaran. Hadirin yang saya cintai, beberapa hari lagi kita akan mengakhiri bulan suci Ramadan yang pada tahun kemarin kita rindu-rindukan, kita minta kepada Allah untuk kita dipertemukan. Alhamdulillah sudah kita dipertemukan, dan sekarang kita menuju menit-menit terakhir untuk kita ditinggalkan lagi oleh Ramadan. Maka ada sebuah hadis Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita. Hadisnya bersifat hadis fi'li, artinya kehidupan Nabi Muhammad dari sudut pandang perbuatan. Diriwayatkan oleh istri beliau Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa nabiha, bahwasanya Siti Aisyah menceritakan annahu sallallahu alaihi wasallam idza jaa al-ashhurul awakhir syadda mi'zarahu wa ayqadha ahlahu wa ahya layla. Kebiasaan dari baginda Rasulullah SAW yang disaksikan oleh istri beliau Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah sepanjang bulan suci Ramadan, ada satu kebiasaan yang khusus yang secara fokus Siti Aisyah menyebutkan 3 kebiasaan di malam-malam terakhirnya Rasulullah SAW di bulan suci Ramadan. Kebiasaan yang pertama yang tidak disebutkan oleh Siti Aisyah di malam-malam awal, yaitu ketika datang 10 malam terakhir, Nabi itu mengencangkan ikat pinggang. Itu sebuah kiasan tentang bagaimana meningkatnya perhatian dan intensitas ibadah Rasulullah SAW di akhir bulan suci Ramadan. Bukan berarti Nabi Muhammad tidak beribadah di
tidak maksimal di Ramadan di awal-awal atau pertengahan. Tapi Siti Aisyah menggambarkan suasana lain di mana di akhir itu Nabi lebih fokus, lebih semangat. Beliau mengatakan ya syadda mizarah, mengencangkan ikat pinggang, artinya gulungan kain. Kalau kita hari ini mungkin gulungan kain, gamis, artinya kita semangat beribadah. Wa iqaza ahlahu. Seorang suami seperti Nabi Muhammad SAW pun tidak lupa mengingatkan keluarganya untuk beribadah. Beliau mengajak keluarganya juga untuk semangat beribadah di akhir Ramadan. Sehingga Aisyah mengatakan aiqaza ahlahu. Selain mengencangkan ikat pinggang, beliau juga membangunkan keluarganya. Yang ketiga, kebiasaannya Siti Aisyah spill secara khusus adalah ahya lailah. Kata ulama, kalau di malam-malam sebelumnya itu Rasulullah menghidupkan malam tidak sama dengan malam-malam 10 Ramadan terakhir di mana Nabi itu nyaris tidak tidur di malam-malam itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh orang yang saya cintai, Ramadan sudah pergi. Mungkin di antara kita ada yang tidak fokus, kurang fokus atau separuh fokus di awal-awal Ramadan atau di pertengahan Ramadan, maka kita tidak boleh kecewa. Agama Islam selalu memberikan tips, memberikan kesempatan, memberikan pelajaran kepada kita bahwa waktu itu selamanya berharga kalau kita pandai memanfaatkannya. Sehingga di hadis ini Siti Aisyah menceritakan kepada kita secara khusus, mungkin buat kita yang belum maksimal di awal-awal Ramadan atau di pertengahan, bahwa jangan kecewa, masih ada waktu. Dan inilah kebiasaan Nabi Muhammad. Di akhir waktu Nabi kencangkan ikat pinggangnya, membangunkan keluarganya, kemudian menghabiskan malamnya untuk beribadah. Sebelum saya akhiri, poin pertama yang kita ambil adalah bahwa Nabi mengajarkan kepada kita bahwa Ramadan dari malam pertama sampai malam terakhir itu tidak ada bedanya. Semuanya sama, hari-harinya mulia, malam-malamnya mulia, bahkan di akhir-akhir itu justru lebih dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Bukan karena membeda-bedakan, akan tetapi karena Rasulullah ingin mengingatkan bahwa di malam-malam itu ada malam Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua, ajaran Islam, agama Islam bukan ajaran yang mengajarkan umatnya untuk egois atau dia bersifat individualis. Selalu mengajarkan kita untuk berbagi kebaikan dengan orang lain. Artinya Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa kita berusaha di hadapan Allah, kita yang terbaik, masuk surga dan sebagainya. Tapi jangan lupa kita juga harus mengajak keluarga, agar kita berbahagia bersama-sama. Yang terakhir, pelajaran yang terakhir adalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Long life to worship. Sepanjang hidup adalah ibadah. Ibadah dalam makna yang sempit secara khusus, yaitu kita beribadah, sholat, zakat, dan sebagainya. Dan ibadah dalam makna yang luas, seperti kita memberikan kebaikan, mengajak kebaikan buat orang lain. Akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya diberikan panjang umur, sehat walafiat, kita bisa mengakhiri Ramadan ini dalam keadaan istiqomah, dalam keadaan penuh keimanan dan kesehatan yang stabil. Mudah-mudahan kita mendapati buah malam Lailatul Qadar, dan kita memohon Ramadan ini bukan Ramadan terakhir bagi kita. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita bisa bertemu lagi di Ramadan yang akan datang bersama keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kedua ini. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.